terutama nikmat jihad, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pelantikan pengurus wilayah Persatuan Pemasar Ikan Indonesia wilayah Jawa Tengah. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bunda Pelita, selamat datang di Semarang. Yang kami hormati Ketua Umum PPII Pak Muslihun beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami banggakan kawan-kawan Korwil Pasar Mania wilayah Jawa Tengah. Saya akan membacakan susunan acara pelantikan pengurus wilayah Persatuan Pemasar Ikan Indonesia wilayah Jawa Tengah. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan oleh tuan rumah. Keempat, upacara pelantikan pengurus wilayah provinsi periode 2021-2024. Kelima, sambutan dan ucapan selamat. 6, doa ucapan syukur. 7, ramah tamah dan diskusi bebas. 8, istirahat, sholat, dan makan siang. 9, pemberian ucapan selamat dan salam perpisahan diiringi dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan dengan foto bersama. 10, sosialisasi Persatuan Pemasar Indonesia, dilanjutkan tanya jawab. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh tuan rumah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kopeknya mati, Mas. Ustaz Pak Gus, yang saya hormati Ketua PPI Pusat Bapak Muslihun, dan yang saya hormati untuk seluruh pengurus dan tamu undangan yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat hingga sampai saat ini kita masih dapat berkumpul di sini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam
kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti sahabatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Nah, di sini sebagai tuan rumah sekaligus ketua PPI Jawa Tengah banyak mengucapkan terima kasih terutama kepada pengurus PPI pusat yang sudah bersedia datang dan rela untuk melantik kami, serta para tamu undangan yang hadir yang sudah sangat membantu dan mendorong kita agar PPI bisa terlaksanakan dengan sukses. Yang mana dalam saya selaku pengurus menyambut ataupun memberi sambutan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah upacara pelantikan pengurus wilayah provinsi periode 2021-2024 kepada yang kami waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan upacara pelantikan pengurus wilayah periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Kami serombongan bersama-sama pengurus wilayah datang ke kota Semarang yang tercinta ini untuk mengukuhkan dan melantik teman-teman pengurus wilayah sebagai pelaksana tugas PPI Pusat di wilayah Jawa Tengah dalam menjalankan semua tugas kegiatan dari pusat. Maka dari itu saya mohon izin untuk memulai acara pelantikan. Untuk acara pelantikan pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah periode 2021 sampai dengan 2024. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dari PPI Pusat yang diwakili oleh bidang organisasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Yes. Persatuan Pemasar Ikan Indonesia, Surat Keputusan Nomor 020-PPI-SK-02-2021 tentang Surat Pengangkatan Pengurus Persatuan Pemasar Ikan Indonesia yang disingkat PPI Wilayah Jawa Tengah tahun 2021-2024 menimbang 1. Bahwa demi peningkatan kualitas pemasar dan kelancaran seluruh kegiatan Persatuan Pemasar Ikan Indonesia yang disingkat PPI di wilayah dipandang perlu mengangkat pengurus wilayah. 2. Bahwa anggota yang namanya tercantum pada lampiran ini dipandang memenuhi syarat dan mampu menjalankan tugas sebagai pengurus Persatuan Pemasar Ikan Indonesia. 3. Bahwa mewujudkan perlu penetapan surat keputusan Ketua Umum. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Pasal 28 ayat 3 tentang kebebasan berorganisasi. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Pemasar Ikan Indonesia. 4. Rapat pembentukan organisasi pengurus pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Bekasi memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Persatuan Pemasar Ikan Indonesia yang disingkat PPI tentang pengangkatan pengurus wilayah Jawa Tengah tahun 2021 hingga 2024. Pertama, mengangkat anggota yang namanya tercantum
dalam lampiran sebagai pengurus Persatuan Pemasar Ikan Indonesia wilayah Jawa Tengah. Kedua, kepada nama-nama tersebut diwajibkan melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh dan ikhlas serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pada organisasi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Februari 2021. Ketua Umum Persatuan Pemasar Ikan Indonesia Muslikun. Surat keputusan nomor 020-PPI-SK-02-2021 tentang surat pengangkatan pengurus Persatuan Pemasar Ikan Indonesia wilayah Jawa Tengah tahun 2021 hingga 2024. Susunan kepengurusan Persatuan Pemasar Ikan Indonesia wilayah Jawa Tengah. Ketua Arif Kamdan Nawawi. Wakil Ketua Iputu Aditya Setiawan. Korwil Selatan Imam Arifin. Korwil Selatan kedua Solikin. Korwil Barat Wahyani Rohman. Korwil Timur Nurjito. Sekretaris Kafrawi Saputra. Wakil Sekretaris Sulistyo Yuliawan. Bendahara Karmani. Bendahara 1 Jayuddin. Bidang organisasi Joko Purnomo. Bidang organisasi 2 Kris Setiawan. Bidang kegiatan dan pertandingan Alfian Pandu Anugrah. 2 Misroi. Bidang promosi dan media humas Rubianto. 2 Dodi Untoro. Bidang dokumentasi dan IT Moh Ibdul Qoyim. 2 Ahmad Anisul Fuad. Tertandatangan Ketua Umum Persatuan Pemasar Ikan Indonesia Muslikun. Terima kasih. Selanjutnya acara pembacaan naskah pelantikan dan janji. Untuk itu seluruh calon pengurus wilayah Jawa Tengah kami persilakan untuk maju ke depan. Sebagai pembaca naskah pelantikan dan janji Ketua Umum PPI Pusat Bapak Muslikun, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 11 Desember 2021 saya Muslikun dengan resmi melatih saudara-saudara berdasarkan keputusan Pemasar Ikan Indonesia nomor 2020-PPI-SK-02-2021 sebagai pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Saya Muslikun, Ketua Umum Persatuan Pemasar Ikan Indonesia, akan mengambil sumpah saudara-saudara sebagai pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah periode 2021 sampai dengan 2024. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia
menjadi pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah periode 2021 sampai dengan 2024? Bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Persatuan Pemasar Ikan Indonesia? Bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia bekerja satu sama lain dalam menjalankan amanat yang diemban? Bersedia. Setelah saudara-saudara bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah terpilih periode 2021 sampai dengan 2024 dengan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan oleh semua yang hadir di ruangan ini, apakah saudara-saudara siap mengucapkan sumpah jabatan? Siap. Apabila saudara-saudara sudah siap untuk disumpah, maka ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan menjalankan kewajiban saya. Akan menjalankan kewajiban saya. Sebagai pengurus wilayah Jawa Tengah. Sebagai pengurus wilayah Jawa Tengah. Periode 2021. Periode 2021. Sampai dengan 2024. Sampai dengan 2024. Sesuai dengan struktural. Sesuai dengan struktural. Dan tugas yang telah diamanatkan. Dan tugas yang telah diamanatkan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan berusaha menjalankan program kerja. Akan berusaha menjalankan program kerja. Persatuan Pemasar Ikan Indonesia. Persatuan Pemasar Ikan Indonesia. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan menjunjung tinggi kerjasama. Akan menjunjung tinggi kerjasama. Kebersamaan dalam berorganisasi. Kebersamaan dalam berorganisasi. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan bersikap jujur. Akan bersikap jujur. Amanah. Amanah. Disiplin. Disiplin. Tanggung jawab dan ikhlas. Tanggung jawab dan ikhlas. Dalam melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas. Apabila saya melanggar. Apabila saya melanggar. Atau menyimpang. Atau menyimpang. Dari apa yang telah saya ikrarkan. Dari apa yang telah saya ikrarkan. Saya bersedia. Saya bersedia. Menerima sanksi apapun yang diberikan. Menerima sanksi apapun yang diberikan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka secara resmi saudara-saudara telah mengucapkan sumpah jabatan di tempat ditetapkan sebagai pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah periode 2021 sampai dengan 2024. Semarang, 11 Desember 2021. Ketua Umum Persatuan Pemasar Ikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tetap berdiri di tempat semula, kami akan melanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Untuk Bapak Ketua Umum PPI Pusat, Bapak Muslikun, kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara pengambilan sumpah pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 bulan Desember tahun 2021, untuk menindaklanjuti surat keputusan nomor 002-SK-02-02-2021 tentang pengangkatan pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah periode 2021 sampai dengan periode 2024. Telah mengucapkan sumpah sebagai berikut. Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus wilayah Jawa Tengah periode 2021 sampai dengan 2024 dengan sesuai dengan struktural dan tugas yang telah diamanatkan. Saya bersumpah akan berusaha menjalankan program kerja Persatuan Pemasar Ikan Indonesia. Saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama kebersamaan dalam berorganisasi. Saya bersumpah akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab dan ikhlas dalam melaksanakan tugas.
Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah untuk dipakai sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya, satu persatu pengurus wilayah akan kita panggil untuk melakukan tanda tangan. Untuk yang pertama, Bapak Arif Kamdan Nawawi. Untuk yang kedua, I Putu Aditya Setiawan. Yang ketiga, Bapak Imam Arifin. Selanjutnya, Bapak Solikin. Yang kelima, Bapak Wahyani Rohman. Selanjutnya, Bapak Nurjito. Selanjutnya, Bapak Kafrawi Syahputra. Selanjutnya, Bapak Sulistyo Yuliawan. Selanjutnya, Bapak Karmani. Selanjutnya, Bapak Zaidun. Selanjutnya, Bapak Joko Purnomo. Selanjutnya, Bapak Alfian Pandu Anugrah.
Selanjutnya Bapak Misroy. Selanjutnya Bapak Rupianto. Selanjutnya Bapak Ahmad Anisul Fuad. Untuk Bapak Dedi Untoro dan Muhammad Ibnu Qayyim dikarenakan ada halangan, beliau tidak bisa hadir, dan dengan ini saya nyatakan dikosongkan. Bukan berarti tidak menjadi pengurus, tetap menjadi pengurus, tapi akan menjadi catatan khusus bagi pengurus pusat bahwa beliau tidak bisa menghadiri acara pengambilan sumpah dikarenakan ada keluarga yang sedang menderita sakit. Terima kasih. Untuk selanjutnya, penyerahan surat keputusan yang akan diserahkan oleh Ketua Umum PPI Pusat kepada Ketua terpilih Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Tengah periode 2021 sampai dengan 2024. Untuk Bapak Muslikun dan Bapak Ketua terpilih, saya persilakan. Maaf, sebelum kita lakukan penyerahan, kita tanda tangan untuk saksi dalam acara pelantikan. Untuk Bapak Muslikun, saya persilakan. Atas. Untuk Presiden PPI Bapak Agus Budi Hartono, saya persilakan. Masih tetap di sini, nanti bertiga sekalian. Untuk saksi dari pusat, saya persilakan Bapak Joko untuk maju ke depan. Posisi bersama. Disaksikan oleh saksi dari pusat maupun dari wilayah, juga saksi dari Presiden PPI Bapak Agus Budi Hartono. Ketua Umum PPI akan menyerahkan surat keputusan dan berita acara kepada Ketua Pengurus Wilayah terpilih. Kami persilakan. Untuk sesi foto silakan. Tahan dulu. Udah, mungkin bisa dibuka mapnya. Dibuka. Kita foto berita acaranya. Oke, selanjutnya SK. Oke, jabat tangan. Tepuk tangan untuk dengan adanya penyerahan surat keputusan ini, maka pengurus terpilih telah sah menjadi pengurus dan bisa menjalankan tugas dari PPI Pusat. Terima kasih. Untuk kembali ke tempat seperti semula. Pilih
tugas saya selaku perwakilan pengurus dari Sekjen Pengurus Pusat untuk melakukan pelantikan kepada pengurus wilayah telah selesai dan telah dilaksanakan. Selanjutnya, waktu saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Demikian tadi acara pelantikan pengurus wilayah provinsi periode 2021-2024. Untuk peserta pengurus wilayah silakan duduk kembali. Sambutan oleh. Dan sekarang ada sambutan kedua. Mana yang mundur? Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara pelantikan pengurus PPI wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah juga kita bisa bersilaturahmi di ruangan yang berkah ini. Selamat saya ucapkan kepada pengurus PPI wilayah Jawa Tengah. Semoga bisa menjalin kerjasama dengan pemaser-pemaser, dengan tim, dengan klub-klub, dan bisa merangkul pemasar-pemasar independen atau klub-klub yang belum masuk ke dalam organisasi PPI, bisa kita rangkul dan jadi keluarga PPI untuk wilayah Jawa Tengah. Pesan saya untuk pengurus, tetap jaga kesolidan, ikhlas dalam bekerja. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan ucapan selamat dari pembina PPI Pusat. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Mustikut, yang saya hormati dan kami banggakan juga kepada ketua-ketua yang sudah dipilih dan jajaran anggotanya yang baru dilantik, dan yang saya banggakan juga dari rekan-rekan perwakilan klub yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman sekarang, dan ini adalah tugas pertama kali dari teman-teman ini untuk melaksanakan tugas organisasi, karena ini kita organisasi kita ini adalah organisasi baru. Jadi teman-teman ini sekarang mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu mensosialisasikan PPI ini ke wilayah-wilayah Jawa Tengah di area Bapak-bapak sekalian. Jawa Tengah ini luas, jadi nanti mungkin ada koordinator wilayah, istilahnya korwil yang tadi saya sudah sempat ketemu, ada yang dari korwil salah satu daerah, yaitu mensosialisasikan itu tadi yang Pak Ketua bilang, bahwa kita merangkul rekan-rekan kita yang belum mempunyai klub.
mereka belum mempunyai klub itu bukan mereka nggak mau, mungkin mereka nggak ngerti kemana dia harus bernaung. Dan inilah yang kita, tugas kita yang pertama yang harus kita lakukan, terutama itu bagian organisasi dan bagian humas. Jadi kalau bagian pertandingan dan bagian lain ini itu adalah talent dari Pawat sendiri dengan koordinasi dengan teman-teman kita di pusat untuk membuat satu apa sih namanya ya, peraturan sendiri yang nanti baku untuk seluruh Indonesia. Dan itu saya terima kasih sekali sama Pak Ayib yang dari Tegal yang sudah menyusun aturan-aturan itu. Nanti tinggal kita sosialisasikan kepada rekan-rekan, terutama di Jawa Tengah. Kemudian satu lagi, yaitu adalah masalah di lapangan. Masalah di lapangan itu menyangkut kepada unit yang kita pakai. Teman-teman semua yang ada di sini, saya mohon dengan sangat untuk mensosialisasikan masalah safety. Safety adalah masalah utama dari kegiatan kita. Karena apa? Safety ini adalah unit kita ini adalah meletakkan satu benda, di mana benda itu kalau tidak tepat sasaran itu mungkin saja akan melukai kita atau melukai orang lain. Dan ini harus kita waspadai. Sebelum ada masalah lain, masalah safety ini adalah masalah yang paling utama daripada kegiatan kita. Kita nggak gunalah kita pintar master, kita udah jago master, kita sering menang dalam lomba, tapi kita nggak ngerti safety. Itu kembali lagi ke nol. Misalnya kita juara, tiba-tiba besok kita bermasalah dengan masalah safety, itu nol nilainya, nggak ada. Jadi itu yang saya tekankan sekarang. Kita nggak ingin nanti ada teman-teman di sini misalnya ada masalah dengan luka itu, terus misalnya terus kita viralkan, nah itu jangan sampai terjadi. Kalau memang itu ada, nggak usah lah, keep aja untuk kita sendiri, untuk kalangan kita sendiri aja. Nggak usah kita nanti ada misalnya ada pasar nancep di tangan, di foto seluruh nyebar itu, kita nggak usah dibar-jebarkannya seperti itu, supaya itu tidak akan dinilai masyarakat nanti itu adalah yang permainan dan ini yang berbahaya. Itulah yang mungkin pesan-pesan saya, dan sambutan saya pada pagi hari ini. Tidak menutup kemungkinan bapak-bapak, teman-teman semuanya bisa bertanya kepada kami, mumpung kami ada di sini. Apa sih nanti langkah-langkah berikut? Apa sih sebetulnya nanti goals kita, apa namanya, tujuan kita untuk ke depan? Nah ini bisa nanti ditanya. Mumpung semuanya ada. Dari bagian pertandingan ada, bagian organisasi ada, ketum kita ada. Mudah-mudahan saya juga bisa jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kepada panitia
saya ini hari ini nih termasuk kagum juga karena pasar yang baru ngadain acara semacam ini di hotel ini baru di sini. Yang lain-lain itu kalau nggak kita ngampar di pinggir kolam, terus kita makan nasi bareng-bareng. Lebih masak bareng. Nah, ini adalah yang tadi malah kita ini sih kelas berbakti ini sungguh ini sekali buat kami, sangat terkesan. Jadi saya menghormati sekali ini, mengapresiasi sekali buat teman-teman Jawa Tengah yang sudah mengadakan acara yang megah dan luar biasa. Buat kami ini luar biasa, sangat luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agus, Presiden BPI, atas arahan dan bimbingannya. Semoga kawan-kawan semua bisa menerapkan apa yang beliau sampaikan tadi, utamanya keamanan dalam menggunakan pasar. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti di sesi akhir acara bisa ditanyakan lagi kepada beliau, kita bisa diskusi lebih lengkap. Kemudian acara selanjutnya adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Para hadirin, alhamdulillah pada hari ini kita diadakan acara pelantikan PPID di Jawa Tengah dengan hikmat dan lancar. Alhamdulillah, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga PPID di Jawa Tengah ke depan lebih baik, lebih maju, lebih mengayomi para pemasar-pemasar dan bisa merangkul semua klub-klub yang dibawa naungan PPID Jawa Tengah. Dan kami harapkan ke depan para pemasar bisa guyup rukun, seduluran, selawase. Amin ya rabbal alamin. Liridalillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa bil karamati awliyaillah wa ala niyatina sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi Allahumma inna nas'aluka salamata aqidina wa ma'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa barakatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa barakatan inda mautina. Allahumma ahlina alaina bisarabatin wa najatana wal afwaina bisam. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa kalimah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal qawah wa abwabal jannah. Allahumma ahlina min kulli dunya wa ala al-akhirah wa sirif 'anna bi haqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyil karim. Syarrul dunya wa syarrul akhirah wa lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih asadana
أعمالنا ونعوذ قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أمنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ramah tamah dan diskusi bebas sampai dengan nanti jam 12 dilanjutkan istirahat, sholat dan makan siang. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, Mama. Saya yakin di sini masih ada beberapa teman yang belum mengenal para pengurus besar PPI. Di saat yang bahagia ini akan kita adakan sebelum sesi tanya jawab, akan sedikit saya perkenalkan. Dan kalau saya memperkenalkan para pengurus pusat, nggak afdol rasanya kalau nggak kita undang bidadari pasar kita, satu-satunya perempuan yang ada di kepengurusan PPI Pusat. Tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Pelita Nuraini. Silakan pakai mic satu. Siapa yang udah kenal dengan Bunda Pelita? Satu. Baru satu orang. Siapa yang udah kenal dengan Aan? Wih, masih menahan saya, Bun. Tepuk tangan dulu buat Bunda Pelita sekali lagi. Paling cantik. Yang paling cantik gitu. Sebab nggak ada lagi yang lain, cuma satu. Ada satu pemaser di klub Spasi, ya satu-satunya, tapi orangnya nggak pernah datang. Jadi saya satu-satunya bidadari yang tidak terkalahkan. Selamat datang juga buat ini yang lulik-lulik ini, baju apa ini namanya? Saya bukan orang Jawa, saya orang Sumatera, jadi nggak terlalu lulik. Dari Jawa. Kami dari Wisco Kebumen. Wisco? Iya. Kebumen. Kebetulan dari Wisco waktu itu sering dapat pembinaan dari Pelita. Oh ya? Iya. Oh ya? Dari saya? Iya, betul sekali. Tapi tadi saya tanya kenal sama Bu Rita nggak tunjuk tangan tadi. Kalau kenal langsung belum? Oh, berarti secara online. Oh, Bun, dibuka dulu maskernya, Bun. Oh iya, dibuka ya? Kalau dibuka dibuka ya? Buka nggak? Ya, sesi bebas boleh dibuka. Mana boleh nggak dibuka? Soalnya Semarang di mana-mana saya lihat semuanya masih menggunakan masker. Ya, dan kalau merokok di hotel itu kena denda 500.000. Betul nggak? Jawa Tengah? Betul nggak Jawa Tengah? Enggak. Ya. Kemarin saya turnamen menembak di Boyolali. Kebetulan siapa yang buang puntung rokok sembarangan di lapangan tembak, ya, ada memang security dari Brimob yang memang mondar-mandir itu disuruh makan. Puntung rokoknya disuruh makan ya, jadi saya benar-benar safety, takut kena denda 500.000. Tapi untuk satu kaliannya, Bun, dibuka dulu biar tahu aja. Kalau ketutup masker kan nggak. Berdua setuju nggak, teman-teman? Setuju. Nah, dibuka sekali aja, Bun. Di pojok sini kalau takut. Dibuka dulu biar semua tahu. Ya, kayak mau buka apa aja pakai ngumpet. Saya ceritakan sedikit ya. Ini perempuan, satu nih, perempuan. Asli. Nggak punya unit pasar. 2, 3, nggak pernah maser. Nomor 3, nomor 4, nggak bisa maser. Bener, Bun? Bener. Nggak punya klub pasar. Nggak punya klub pasar. Udah genap 5. Tapi perjuangan untuk pasar dari tahun 2017 sampai sekarang begitu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Di PPI Pusat beliau sebagai bendahara yang bagian megang duit. Biasalah kalau masalah duit-duit perempuan lah urusannya. Jadi biar lebih afdol, beliau kita daulat untuk sebagai bendahara PPI Pusat. Sepertinya saya akan jadi bendahara abadi, ya, kecuali saya mengundurkan diri. Oke, Mas Aan, sekarang mungkin kita perkenalkan dulu ya teman-teman dari pusat yang sudah jauh-jauh berjuang. Perjalanan menempuh waktu sekitar 8 jam. Artinya 10 jam karena mereka kebanyakan mampir di rest area. Jadi kalau satu yang mau pipis, 3 kendaraan itu harus berhenti semua. Lebih lama.
Oke teman-teman, mungkin kita lanjut aja ya. Sekarang udah jam 11.30. Yang dari Jepara udah datang ke hotel dari jam 3 pagi. Saya kasih waktu dan tempat buat bapak kita tersayang yang paling ganteng. Saya dicegat di Pekalongan, diajak makan, dia sombong nggak mau. Aduh. Siapa kita? Siapa kita? PPI. Tiga kali oh. Biar melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Presiden Pasar kita, Bapak Kuswiyato, Ketum PPI, Ang Muslihun, beserta jajaran, Ibu Pelita, dan rekan-rekan pemasar seluruh Jawa Tengah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi sampai siang hari ini kita bisa menyaksikan bersama bahwa mungkin dari pemasar Jawa Tengah ini kita sudah bisa menyaksikan bahwa Korwil Jawa Tengah kita sebagai bapak kita pemasar seluruh Jawa Tengah sudah dilantik. Semoga ke depan beliau-beliau ini yang diberikan tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipilih oleh kita dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan arif, dengan bijaksana, sehingga dapat mengampu seluruh pemasar Jawa Tengah yang mungkin letak atau luasnya itu dari perbatasan yang selatan dari Kebumen, perbatasan dengan Jawa Barat, kami yang dari Tegal itu dari Brebes, yang dari pojok selatan atau pojok utara itu yang Solo Raya, terus dari Jepara dan sebagainya. Ini jauh Bu, memang benar-benar jauh. Kebumen ke sini berapa jam Pak? 4 jam. Kebumen ke sini 4 jam. Itu semoga kita doakan bersama beliau-beliau semuanya dan kita semuanya yang hadir di sini, berarti mengukuhkan bahwa beliau-beliau ini adalah wakil dari kita. Tepuk tangan. Saya mewakili dari pembentukan Korwil Jateng, mungkin yang ditunjuk oleh rekan-rekan dari pusat. Mohon maaf kalau mungkin dalam penyajian atau kurampe nantinya kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mungkin inilah yang bisa kami sajikan. Mungkin tadi ada yang bilang, Bang kok kurang bannernya, memang kekhilafan dari saya juga tidak mengecek dan sebagainya. Tidak apa-apa, tadi sudah saya usahakan pakai laptopnya Bu Pelita untuk saya dan saya tayangkan. Jadi kekurangan ini mungkin sebagai kekhilafan dari saya untuk tidak meng-cross-checknya, tapi alhamdulillah acara kita sudah berjalan dengan sahidmat mungkin ya Mas An ya. Itu saya nggak panjang lebar. Mungkin kalau kita bicara tentang pasar, banyak yang bilang, wah Bang Ayub itu yang biasa memaparkan pasar. Sebenarnya saya juga manusia biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya juga masih belajar dari rekan-rekan yang lainnya yang mungkin lebih lama dari pasar. Cuman gini loh, saya berterima kasih kepada rekan-rekan. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian, baik dari pusat atau induknya kami yang sudah berkontribusi sangat banyak, mungkin bahkan hari ini atau kita seluruhnya ini meninggalkan keluarga, sudah tidak digaji. Ini PPI ini tuh belum ada yang bilang PPI dibayar berapa Bang? Ya kita ini keikhlasan karena apa? Karena cinta kita terhadap masar, cerita kita terhadap persatuan pemasar ikan Indonesia. Jadi mungkin gambaran dari Bang Ayub
selama ini dari catering sampai sekarang mungkin teman-teman kita ini yang di Indonesia seluruhnya Pak, yang tadinya hanya 200 klub terus 22.000 pemasak sekian, mungkin sekarang ini Pak dari Sabang sampai Merauke. Setelah saya kemarin ada yang rekan pindah ke Aceh, Mas siapa yang pindah ke Aceh? Mas Juan itu pindah ke Aceh. Di sana ada pemasar Aceh. Ternyata letting saya juga ada di sana. Ternyata kita itu sudah dari Sabang sampai Merauke Bapak. Tepuk tangan. Hari ini itu mungkin kalau kita bilang pemasar kita udah jutaan Pak, jutaan pemasar dan jutaan klub. Nah ini kita akan perlu bersosialisasi. Yang sekarang sudah terbentuk berapa korwil Pak Kang Muslim? 5 korwil yang terbentuk. Yang pertama Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, DKI sama Jawa Tengah. Nanti ke depan mungkin Jawa Timur, terus Bali, terus mungkin mana yang Kalimantan dan sebagainya. Sehingga kita akan mengapresiasi. Yang di Ambon juga ada Pak, yang sering ngetek kita di PMT itu banyak. Itu pemasar Ambon bahkan langsung japri saya, Bang, Ambon banyak pemasar dan sebagainya. Lah inilah PPII ini kita ciptakan. Mungkin kalau orang bilang gini, awamnya, Bang, masar itu kan hanya nyari ikan dari rumah, bawa pater, kita jalan-jalan ke sungai dan sebagainya. Kok nggak ada organisasi itu untuk apa? Kan masih bertanya, kok nggak ada organisasi? Jadi kita hanya berpikir gini, coba kita berpikir bersama. Alat unit yang dengan gunakan itulah yang menyebabkan kita itu harus berorganisasi. Terus dalam jenengan organisasi tersebut itu sebenarnya membantu pemerintahan juga. Dalam artian mungkin Pak Agus atau Bu Ita ini biasa beliau itu diperbakin. Diperbakin itu kalau nggak salah kemarin turun Perpolri dengan kerjasama dengan Dinas Perhutani yang melarang perburuan 4,5 mm ke hutan-hutan, dan sekarang banyak perahasiaan bersama 4,5 itu dilarang di hutan. Dan alhamdulillah mungkin jenengan saksikan bahwa Persatuan Pemasar Ikan Indonesia adalah jawaban dari itu semua. Mungkin Pak Agus bisa menyampaikan, kamilah Persatuan Pemasar Ikan Indonesia adalah jawaban dari pertanyaan Mabes Polri mengenai perpol tersebut yang ber-MOU terhadap perhutani. Kita adalah jawaban mengalihkan perburuan darat dan hewan-hewan yang dilindungi menjadi perburuan air, yang 90% negara Indonesia adalah negara maritim. Tepuk tangan buat pemasar. Jadi kitalah yang seharusnya sadar bahwa negara Indonesia itu negara maritim. Kenapa kita berburunya darat? Ya berburunya ikan. Nah, ikannya ikan yang dikonsumsi, bukan ikan yang dilindungi. Ada nggak Bang yang ikan yang dilindungi banyak? Misal lumba-lumba mau master, mau upload besok sampai ngandang. Nah itu. Jadi kita harus cerdik, harus cermat. Kita master itu di mana? Mungkin yang sering di laut Pak, dari Kebumen ini spotnya cantik Pak. Kakak anaknya aja satu betis, karena beliau langsung laut selatan ya Pak. Iya. Laut selatan, mungkin yang di pesisir Wonogiri atau yang perbatasan dengan Wonosari itu dia juga pasarnya giti Pak. Giti itu sebesar ini Pak. Giti itu sebesar belapak, minimal itu 30 kilo ke atas. Jadi khasanah atau perpasaran kita ini memang penuh dengan kearifan lokal masing-masing. Yang kearifan lokal tersebut dapat dijabarkan dari bagaimana kita menggunakan alatnya, bentuk alatnya, besarnya seberapa, powernya seberapa, sampai hasil tangkapannya seberapa. Jadi mungkin banyak yang bertanya Pak, rekan-rekan ini, Bang, pasar ini wis legal apa urung? Bang, ini kelegalitasannya bagaimana? Pasti akan bertanya seperti itu.
Jadi begini rekan-rekan, mungkin dari awal saya cerita ini bahwa kita pengurus dari pusat mungkin jenengan tidak tahu lah, jenengan datang master dapat poin dan sebagainya diupload. Ini beliau-beliau ini kumpul hampir sebulan itu, hampir waktunya terkuras untuk WPI. Saya melihat sendiri dari beliaunya kumpul, dari menggunakan Zoom meeting ketika kemarin COVID dan sebagainya, itu terus kumpul dan sebagainya. Yang apa sih Bang yang dihasilkan? Beliau-beliau ini sudah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah ke Mabes Polri, sudah ke Haki ya Bu? Ke Haki sudah dan sebagainya. Jadi langkah-langkah beliau ini sudah, pusat ini sudah sampai sebegitu. Jadi beliau-beliau ini kemarin sampai ke Dirintelkam dan sudah dapat CC dari beliaunya bahwa memang olahraga pasar ini sudah dikenalkan kepada beliaunya, namun ada sedikit polesan. Polesan ini tidak akan lebih memberatkan panjenengan karena tujuan kita adalah yang tadi, kenapa harus berorganisasi? Yang ono organisasi, ono ketuane, ono aturane, ada tata tertibnya, ada nanti pembentukan KTA-nya dan sebagainya. Yang KTA tersebut nanti akan beregistrasi sesuai dengan keinginan Mabes Polri. Jadi nanti ke depan setelah dipilih ini terus pengurus Jateng ini tidak leyeh-leyeh tidak, tapi pengurus Jateng ini sebagai induknya pemasar Jateng ini yang dibantu oleh para ketua-ketua pasar atau pengurus-pengurus di seluruh klub ini mulai mendata. Yang data tersebut mungkin adalah yang dibilang Bang anggotaku 50, yang 20 nggak aktif, yang 30 aktif. Silahkan jenengan sesuaikan dengan masing-masing klubnya jenengan, orangnya berapa, daftarkan. Didaftarkan untuk apa Bang? Didaftarkan untuk dicetakkan KTA-nya. Lah yang dicetakkan KTA itu siapa saja Bang? Yang menurut jenengan mendukung kegiatan Persatuan Pemasar Ikan Indonesia. Yang belum nurut gimana Bang? Ya wes tinggal di sini. Nanti dia akan mengikuti kita. Karena apa? Ini adalah cabang olahraga. Kalau sudah menjadi cabang olahraga, orang nggak nuntut kepada situnya induknya olahraga. Terus mau kemana? Induknya mau kemana? Jadi pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus organisasi? Ya harus begitu. Kita harus menyusun itu. Organisasi itu bagaimana Bang? Ya disusun dengan ADART. Di dalam ADART ada apa Bang? Di dalam ADART-nya ada ketentuan siapa yang dipilih sebagai struktur organisasinya, terus anggaran setiap hari bulanannya itu bagaimana, entah iuran kah, entah oleh iwak dikumpulkan dan sebagainya, digomong hidupi organisasinya. Ya itulah organisasi yang kita. Nah itu untuk apa? Untuk naik lagi ke tingkat provinsinya untuk naik lagi ke tingkat pusatnya, yang akan dibentukkan sebuah KTA. KTA tersebut fungsinya apa Bang? Tadi Mas Gones sudah menceritakan di PPI sudah ada bidang hukumnya ya Mas, sudah ada bidang hukumnya, pendampingan hukum dan sebagainya. Nah disitulah kita bisa memperanggapkan bahwa KTA tersebut kedepannya adalah kelegalitasan kita yang sudah disondingkan oleh beliau-beliau. Jadi beliau-beliau ini selalu bergerak. Kalau beliau ini bergerak itu 10 langkah ibarat kata. Kita cuma dituntut hanya dari rumah berangkat master, mematuhi aturan, terus mengumpulkan data, terus ketuanya yang mengirimkan. Kalau beliau dari rumah menuju ke KKP, menuju ke Mabes Polri, sedangkan beliau tadi sudah disampaikan punya unit master enggak? Tidak. Punya klub master enggak? Tidak. Tahu master aja tidak dan sebagainya. Tapi beliau berjuang, tepuk tangan buat beliau. Jadi itulah gambaran dari Bang Ayib kenapa kita harus berorganisasi, bagaimana kita harus mempunyai integritas. Kita memang belum punya campurnya, berbeda dengan olahraga yang lain yang sudah punya campurnya. Misal Amit Sayu perbakin,
Perbakin saja yang 61 tahun ya bagus, 61 tahun aja masih banyak dinamika organisasi. Apalagi kita yang baru lahir, pasti akan banyak dinamika organisasi. Ada yang klubnya satu pisah jadi dua, terus nanti yang sini mengkritik yang sini, mengkritik yang situ. Itu sudah terbiasa. Ada yang klubnya bersinggungan dengan pemancing, ada di situ bersinggungan dengan orang nyetrum ikan, ada yang bersinggungan dengan orang yang lainnya, sehingga kita para pemasar itu harus dan wajib punya organisasi yang menginduk, mungkin random dari bawah ke provinsi, provinsi ke pusat. Sebenarnya ada lagi satu, saya bilang sama Mas Aan, nanti ke depan ketika kita diakui oleh Kormi akan meminta, Bang, ada pengurus pengcapnya. Pengurus pengcap itu, pengcap misal pengcap Kebumen, pengcap Tegal, pengcap Pekalongan dan sebagainya. Nanti organisasi kita, klub-klub ini nanti di bawah pengcap masing-masing. Jadi yang mengurus adalah pengcapnya masing-masing. Karena Kormi kalau tidak salah itu di bawah Disporapar. Jadi Kormi itu di bawah Disporapar bersama Kormi. Nanti di bawahnya pasti ada pengcapnya masing-masing. Ini pengcap Tegal misal. Nah nantilah disitulah. Nah fungsinya buat apa Bang? Kok ada disusun seperti itu? Amit sewu kita menyampaikan bahwa ke depan ketika Kormi sudah jadi akan seperti KONI. Gue apa sih Bang organisasi seperti itu? Gue nyengget anggarannya sampai masing-masing. Jadi ketika nanti kita sudah berbentuk Kormi tersebut, silakan dengan menyengget anggarannya masing-masing. Misal tahun depan saya akan menyelenggarakan piala bupati, piala wali kota, pasar dan sebagainya. Anggarannya berapa? 300 juta dan sebagainya. Nanti ketika saya yakin ketika nanti sudah turun anggaran tersebut, jenengan pasti akan lupa dengan perjuangan beliau-beliau keponakan. Karena apa? Kalau sudah turun anggarannya mesti akan ribut dewe-dewe. Itu yang terjadi. Tapi kami harapkan ketika perjuangan ini seluruhnya bisa jadi satu, kita sokonglah induk kita. Karena apapun bentuknya, induk ini yang melahirkan kita. Induk ini beliau menggunakan anggarannya sendiri-sendiri untuk datang ke sini. Saya lihat iuran dan sebagainya. Sama mungkin dengan klub-klub yang lain. Makanya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing dengan klub-klub yang lain. Trik-trik apalah yang di tiap-tiap klub dilaksanakan. Misal kalau saya di PMT iuran 10.000 per orang per bulan. Itu buat apa? Kedepannya, yang pertama kita bisa mengasih anggota kita yang sedang kekurangan, dalam artian subsidi ketika ada yang meninggal, ya kita nggak mendoakan ada yang sakit di opnam dan sebagainya. Bisa untuk kegiatan tebar pendidikan kita, bisa untuk kegiatan event-event misal bansos dan sebagainya. Kita bikin seperti itu. Bang, nek ditariki semono mesti ono sing gembor dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari tadi kita mencari ikan 10.000 itu per bulan per orang. Saya tanya ke Mas Aridin itu, Mas Aridin sehari dapat ikan berapa kilo? Minimal Mas Aridin, di Mas Aridin berapa kilo Mas Aridin? 25.000 atau 20.000 sekilo. Itu kalau kakap hampir 40 sampai 35.000 per kilo. Bayangkan kita nyumbang 10.000 untuk keikhlasan teman-teman kita, pasti insya Allah mampu. Karena apa? Ketika kita sudah berbentuk organisasi, kita juga ada konsekuensi untuk ke pusatnya. Di pusat ada iuran per bulan ya, Mas? Ada iuran per berapa? 30.000 ya, ya. 30.000 per bulan per klub. Itu yang 10.000 untuk daerah Orwell yang 20.000 pusatnya. Itu ada seperti itu. Itulah organisasi. Bang, nek koyo ngono PPI duitan kabeh, ada yang bertanya gitu. Oh, duitan kabeh. Ya bukan itu rekan-rekan. Jadi ini semua itu dilaksanakan untuk sama-sama kita berjalan untuk menyokong. Karena kita baru membentuk induk organisasi. Ini semua yang harus kita branding, ini semua yang harus kita pikirkan bersama bahwa oh iya Bang,
kita ini membentuk induk, dari bawah membentuk induk. Yang 1 juta pemaster itu membentuk induknya kita. Karena kalau sudah terjadi induknya, berarti kita akan menjadi pertama-tama kita akan menjadi sejarah pasar dunia. Karena apa? Hanya Indonesia yang pemasarnya banyak. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Jadi kita ini akan menjadi sejarah pasar dunia. Luar biasa. Luar biasa ya rekan-rekan. Jadi terima kasih atau apresiasi yang sangat tinggi kepada para pemasar yang hadir di sini. Mungkin Bang Ayub kalau ngomong itu banyak, terus pasti kalau jenengan seluruhnya pasti paham lah. Ya Bang Ayub itu kan ngomong. Tapi kita laksanakan bersama-sama apa petunjuk-petunjuk dari pusat, apa petunjuk-petunjuk dari Korwil Jatengnya, sehingga kita sama-sama bisa bersinergi memajukan olahraga pasar. Nah, kemarin itu kami juga sedang mengembangkan atas permintaan Mabes Polri, Bang, di Mabes Polri meminta pertandingan. Nah, ini bidang pertandingan, mohon izin bidang pertandingan kami sedang mengkaji yang nantinya kajian tersebut mungkin akan bisa menjadi gambaran pada PPII bahwa pertandingan kita itu selama ini dinilai hanya pertandingan yang bersifat apa ya? Rekreasi. Bersifat fun atau bersifat rekreasi dan sebagainya. Nah, Mabes Polri itu butuh pertandingan yang benar-benar real. Lah akhirnya kami, saya dengan Mas Adi mungkin udah tertara dalam e-book pasar, namanya rubber fish silhouette. Jadi rubber fish silhouette ini mungkin gambarannya dengan yang pernah melihat metal silhouette yang ada di darat, kita alihkan metal silhouette yang ada di air. Nah itu pertandingan kita gambarannya begini, kita berada di kolam renang yang airnya bening. Ini membayangkan kita ya, di depannya kita ada metal silhouette sesuai dengan tingkat kedalaman. Lah caranya nih Bang, dikerek ke sana. Kita mengadopsi dari tembakan 10 meter menggunakan katrol. Kita bayangkan, oh katrolnya seperti itu Bang. Taruh sana, tek. Itu di atasnya pakai pelampung, bawahnya itu besi-besi, ada pemberatnya. Dikatrol set sampai sana. Kita mulai, ini 5 orang atau 3 orang. Jaraknya 2,5 meter. Ya, pertandingan mulai. Waktu 10 menit. Ya. Mulai masukkan mata master dus, tembak tas. Harus kena ditarik. Bang, nempelnya rubber pakai apa? Bisa pakai magnet. Rubbernya seperti apa Bang? Seperti ikan, tapi yang biasa casting, tau casting ya? Ikannya kan bisa goyang-goyang gitu. Kira-kira masuk nggak di dalam pemikiran ini? Itulah pertandingan kita. Kalau orang master akan tahu. Kita dihitung, Bang, itu kelasnya bagaimana? Nanti kita bisa bikin kelasnya uklik sama PCP. Yang uklik kan lama, waktunya 15 menit. Yang PCP waktunya 10 menit. Dihitung bersama. Hampir seperti metal silhouette, tapi ini di dalam air. Poinnya 10 berarti mungkin kalau pakai 5 ya 50 poin atau 500 poin dan sebagainya. Nah itulah pertandingan kita. Jawaban kita untuk Mabes Polri. Mohon izin kami Pasar Mania Tegal, saya dengan Mas Adi Juba, ini beliau tidak bisa hadir, menitipkan kepada saya karena beliau menggantikan kepala cabang Selawi karena kepala cabangnya cuti, beliau harus di sana standby. Nah ini menitipkan Bang nanti kasih gambaran pertandingannya seperti apa dan menitipkan pesan kepada kami untuk terus menebarkan benih ikan dimanapun berada, menebarkan benih ikan. Dan yang ketiga, jaga kekompakan kita bersama. Terus akun-akun YouTube atau akun-akun mengenai pasar bila masuk ke dalam klubnya masing-masing atau masuk ke Facebooknya masing-masing supaya selalu di-up-kan sehingga khasanah dunia perpasaran ini akan terus langgeng dan terus menanjak. Itu pesannya dari beliau. Kalau bisa jangan dihapus, itu karena punyanya kita semua.
Matur nambah nuwun, mungkin dari Bang Ayub itu saja. Nanti yang lainnya bila ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab, kita kasihkan kepada beliau-beliaunya. Mumpung beliaunya ada di sini, ada Pak Degaring juga yang pakarnya menembak masar dalam kegelapan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ketua, sudah pada kenal Pak Ketua? Sudah pada kenal dengan Bapak Muslimun? Sudah kenal? Oke. Kalau sudah kenal, tidak perlu kita perkenalkan lagi bagaimana background dia. Dia adalah ketua PPI yang sepertinya di periode yang akan datang, jika ada pemilihan lagi, sepertinya tidak akan tergantikan juga, karena beliau waktunya hampir 48 jam untuk PPI. Tepuk tangan teman-teman. Di sebelahnya beliau ada namanya Pak Fadila. Bidang humas. Fadila, dia bidang humas. Berdiri Mas. Buka Silakan, maskernya. buka maskernya, dan dia juga paling rajin mensosialisasikan tentang PPI bersama dengan Mas Beja. Mas Beja mungkin udah tahu ya, yang di Yogyakarta. Kemudian ada Mas Beja, ya benar-benar Jogja. Kemudian ada Pak Agus Budi Hartono. Sebelum kita melakukan gathering, kita mendaulat beliau menjadi presiden. Tapi mungkin sekarang udah nggak ada istilah presiden lagi kali ya. Jadi beliau adalah pembina kita yang jangan dilihat dari usianya. Beliau masih energik. Beliau punya koleksi macam-macam senjata juga. Seperti Bunda Ita tadi, 5 kriteria: tidak punya pasar, tidak bisa maser, tidak pernah maser, tidak pernah punya klub pasar, dan jadi berjuang untuk PI. Tetap tangan untuk Bapak Agus Widarto. Silakan berdiri, dibuka maskernya Bapak Agus. Silakan Pak. Kenapa ya teman-teman saya bilang, saya suruh ini ya Bun, pengalaman. Tadi begitu kita rombongan datang, teman-teman yang duduk di sini ini bingung. Ini orang orjen tunggal dari mana baru datang. Teman-teman saya tanya, yang tadi pada duduk di sini kenal nggak sama kita tadi? Nggak kenal kan? Nah, makanya sekarang kita perkenalkan. Ini yang namanya Bapak Agus Widartono, pembina PPI Pusat. Terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan untuk Bapak Agus. Di sebelahnya ada namanya Gones. Gones ini kalau di dalam organisasi pusat, beliau namanya Sugiono ya, bukannya Gones. Gones itu nama sebagai YouTuber. Ya, YouTuber. Dan sekarang followernya ada berapa, Bapak? Udah 1.300-an. Sudah lumayan bisa memberikan kontribusi untuk kas PPI pusat ya. Jadi kemudian ada Mas Aan, mungkin sudah pada kenal sama Pak Sekjen? Belum ada. Sekjen? Belum ada yang kenal ya? Alhamdulillah. Jadi namanya, nama beliau adalah Christian. Sekjen kita ada 2, satu Pak Aan, satu lagi Mas Supriyanta ya. Maya, Supriyanta. Beliau kebetulan pas mau ke sini mendadak tugas ke Kalimantan. Jadi nggak datang. Saya lanjut ya, mungkin sambil berdiri atau mau cari yang paling ganteng dulu atau enggak? Dari Biskop Kebumen. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah berjuang untuk legalitas pemaster yang ada di Indonesia ini. Betul-betul kami apresiasi. Dan pertanyaan saya ini sebagai oleh kami nanti kepada teman-teman pemaster di bawah Wisko, bahwa ini beberapa kali atau seringkali kami mendapatkan pertanyaan, Pak Yasir, ini masalah KTA bagaimana? Soalnya kami master kadang-kadang jauh, untuk spot andalan kami itu sekitar perjalanan 1 jam, itu melewati kota. Kadang-kadang butuh sesuatu untuk kita andalkan berupa KTA. Jadi mohon dijelaskan nanti prosesnya sampai di mana, atau prosesnya seperti apa yang kami harus lakukan untuk mendapatkan KTA. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya. Simpel aja, singkat. Untuk KTA memang sudah terstruktur ya, dari awal pembentukan, dari beberapa wilayah sudah kita koordinasikan. Untuk kode wilayah, dari kode wilayah, kode klub hingga nomor anggotanya itu sudah kita cantumkan, dan itu menurut kami kode rahasia. Mungkin kalian semua tidak tahu ini kode siapa, ini kode klub siapa, ini kode wilayah siapa. Dari sini gunanya KTA itu dia, bahwa Anda sudah berorganisasi resmi, legal,
terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan yang pasti Anda dilindungi hukum di sini. Anda punya pengacara, punya kuasa hukum, kita siap menemani. Yang penting kalian di jalan yang benar. Kita siap membela, tetap kita patuh etika memasar kita, tetap kita santun. Jangan mentang-mentang kita bawa unit, bawa senjata, wah kita sok-sokan, apalagi unit kalian hebat-hebat nih, PCP yang luar biasa saya bilang. Di sini kita jangan sok berlebihan, tetap kita rendah hati, tetap kita jaga hati pemancing atau organisasi lain, tetap kita saling menghargai. Komunikasi yang baik, yang aktif, kita terus berdampingan dengan mereka. Dan kira-kira seperti untuk mendapatkan KTA, salah satunya ini Jawa Tengah sudah terbentuk korwilnya. Setelah korwil terbentuk, klub-klubnya bisa mendapatkan KTA. Nanti tugas korwil yang berat di situ mendata semua klub-klub hingga anggotanya, diserahin pusat, nanti akan diterbitkan ini KTA untuk anggotanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Bones, dan perlu saya beritahukan juga mungkin ya untuk seluruh, saya nggak tahu ya, mungkin ini hanya pengurus dulu. Pengurus kita dahulukan, dan mungkin secara simbolis nanti kita akan serah terima. Dan untuk klub-klub yang di bawah naungan Korwil silahkan mendaftarkan anggotanya, dan nanti akan diproses oleh pusat ya, diproses oleh pusat untuk mendapatkan KTA. Ini ada barcode-nya loh, barcode-nya ini tertera nanti nama dan alamat dan sebagainya. Kemudian saya cut dulu ya sebelum ada pertanyaan, sebelum sampai enggak tentang electric book. Itu tinggal dibuka di Google ya, di Google ada Mas kira-kira. Ada, dan itu semua ketentuan tentang pemaser sudah menjadi bahan acuan bagi mahasiswa UNES. Nah, itulah mahasiswa dari Semarang itu. Ini kira-kira intinya, isinya ada di dalam sini. Dan yang kedua, saya bersama Pak Agus dan support dari teman-teman PPIU juga, kebetulan kita punya magazine, majalah menembak ya. Kalau udah tahu semuanya, di sini saya memberikan hampir 5 apa 6 halaman tulisan hanya buat para pemaster. Sebetulnya majalah ini adalah majalah internasional yang terbit di Jakarta, yang menaungi seluruh olahraga menembak di Indonesia. Kebetulan saya dengan Pak Agus adalah pengelolanya. Dan buat teman-teman yang memaster, sengaja saya berikan tempat khusus. Itu yang dari samping kelihatan nggak ya? Misalkan ada PMT bersih pantai di Tegal. Saya bukannya menyombongkan diri. Ini majalah ada di mobilnya Ketua MPR, ada di mobilnya Pak Jokowi, ya. Karena para petinggi di Jakarta itu semuanya ikut olahraga menembak, karena olahraga menembak adalah olahraga bergengsi di Indonesia. Jadi PMT masuk di sini, kita di Jakarta itu capek terima pertanyaan dari para pejabat tinggi negara. Mereka nggak ngerti master itu apa. Nih, misalkan ini Kopaci ini di Cirebon. Orangnya masuk Jawa Barat ya kalau Kopaci. Kemudian ada nih pengukuhan di berbagai daerah, teman-teman yang sudah masuk di Korwil, yang sudah memiliki Korwil. Dan saya mengapresiasi untuk Korwil Jawa Tengah, memang ini adalah pelantikan termewah loh di MGZ. DKI Jakarta aja di kafe pelantikannya. Kemudian Jawa Barat di mana Mang Nandi? Di gedung sekolah dasar, tapi semangatnya luar biasa. Di sebelah sini ada nih kalau nggak apa nih, boleh saya siapin. Oke, semua teman-teman silakan berdiri, barang-barangnya disiapkan. Yang mau masih di sini silakan, yang masih mau foto-foto atau berkenalan dengan semua pengurus, yang mau melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sembari memulai prosesi ucapan selamat. Oh, ya.